Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan Ibu. Pada kesempatan ini, Ibu akan membawakan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa. Sebelum ke materi, Ibu ingin menyapa kalian dulu. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita ke materi, seperti biasa, kita akan membahas dulu mengenai tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa. Nah, sebelum ke materi juga, Ibu ingin bertanya nih, kira-kira apa sih latar belakang atau alasan konsumen itu membeli barang? Ada yang tahu? Ya, bagus. Salah satunya adalah karena faktor kebutuhan. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kenapa konsumen membutuhkan barang atau jasa tersebut? Ingat ya, yang dikatakan produk itu ada dua, yaitu ada barang dan jasa. Jadi ketika konsumen membutuhkan produk, berarti konsumen membutuhkan barang atau jasa. Nah, Ibu ingin bertanya yang tadi, mengapa konsumen membeli produk? Karena ada kebutuhan. Nah, sekarang kenapa produk itu dibutuhkan? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena produk itu memiliki kegunaan atau manfaat. Nah, dalam istilah ekonomi, kegunaan atau manfaat itu dikenal dengan utility. Utility hanya bisa dirasakan oleh konsumen ketika telah terjadi transaksi jual beli. Apa yang diharapkan dari transaksi jual beli ini? Ya, setelah konsumen merasakan utility dari barang tersebut, konsumen diharapkan akan merasakan kepuasan karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Sampai sini kalian sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Nih, di sini ada 8 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan, yang kedua adalah faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat adalah faktor psikologi, yang kelima adalah faktor produk, keenam faktor harga, ketujuh adalah faktor promosi, dan yang terakhir adalah faktor saluran distribusi. Ya, kita akan mencoba bahas satu persatu. Ya, pertama adalah faktor kebudayaan. Seperti kita ketahui, Indonesia itu beragam dengan kebudayaannya, baik adat istiadat maupun tradisi. Nah, itu bisa menjadi peluang bagi perusahaan atau produsen untuk menjual produk yang berhubungan dengan kebudayaan. Selain yang berhubungan dengan tradisi dan adat istiadat juga, nah di sini ada contoh ya. Nah, ini faktor ini dipengaruhi oleh perilaku, keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Kita ambil contoh, karena Indonesia termasuk salah satu negara yang menjunjung tinggi budaya timur, maka mayoritas orang Indonesia itu pasti suka membeli pakaian yang tertutup. Nah, selain karena budaya timur, seperti kita ketahui, Indonesia itu mayoritas masyarakatnya itu muslim ya, jadi otomatis dia akan berpakaian tertutup. Apalagi fashion hijab itu sangat banyak di Indonesia. Nah, itu salah satu peluang untuk produsen atau perusahaan menjual produk pakaian yang tertutup. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial ini sangat dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, maupun komunitas masyarakat. Di sini ada contohnya, yaitu seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan akan cenderung mendahulukan prioritas sehingga dapat menekan pengeluaran yang dirasa kurang perlu. Jadi, seorang yang dalam keluarganya terbiasa membuat skala prioritas untuk kebutuhan dari yang paling penting sampai tidak penting, bahkan tidak perlu dibeli, maka akan terbawa kebiasaan itu.
Yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi dipengaruhi oleh usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor psikologi. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima lingkungan. Nah, ada beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen, seperti motivasi, kepercayaan diri, self-esteem, proses belajar, dan lain-lain. Yang kelima adalah produk. Di sini seperti kita ketahui, apalagi dalam lingkungan yang berubah-ubah, itu akan berpengaruh terhadap perkembangan produk. Karena itu perusahaan akan dituntut untuk menghasilkan dan menawarkan produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. Apalagi jika barang-barang itu sedang tren atau viral, sehingga konsumen akan sangat cepat berubah karena mengejar tren kekinian atau promosi yang memang diadakan oleh si perusahaan itu sendiri. Nah, faktor yang keenam adalah harga. Faktor ini sangat penting karena berhubungan dengan daya beli masyarakat dan omset penjualan yang ingin diraih oleh perusahaan. Perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi dan promosi. Konsumen akan cenderung untuk memilih produk dengan harga murah, tetapi menawarkan fungsi yang dibutuhkan dengan baik. Ya, apalagi misalnya ada satu jenis barang yang sedang ngetren, kemudian banyak produsen yang menawarkan produk sejenis, maka otomatis konsumen akan mencari harga yang paling murah. Yang penting dia bisa mengikuti tren dan memiliki barang tersebut. Yang ketujuh adalah promosi. Promosi yang unik dan menarik dapat menarik minat konsumen untuk mencoba suatu produk. Ya, ini ingat ya, promosi itu biasanya menggunakan media seperti audio, visual, dan audiovisual. Dengan berbagai macam alat media itu sendiri yang sekarang ini bisa dengan mudah diakses oleh konsumen, baik melalui media sosial maupun bukan ya. Dan yang terakhir adalah adanya saluran distribusi. Saluran distribusi ini menjadi salah satu penentu perilaku konsumen karena konsumen akan cenderung memilih produk dengan saluran distribusi yang cepat. Nah, saluran distribusi ini kenapa konsumen memilih saluran distribusi yang cepat? Apakah kalian ada yang tahu? Ya, karena dengan saluran distribusi yang cepat, selain konsumen bisa mendapatkan barang dengan segera, juga harganya biasanya lebih murah dibandingkan saluran distribusi yang panjang. Ingat ya, saluran distribusi itu ada yang pendek dan ada yang panjang. Semakin panjang saluran distribusi, maka harga semakin yang terbalik, semakin mahal. Semakin pendek saluran distribusi, maka harga semakin murah. Kenapa? Karena setiap saluran distribusi itu sendiri akan mengambil keuntungan. Jadi kalau kita memperoleh barang lewat beberapa tahapan saluran distribusi, maka otomatis harganya akan lebih mahal. Beda dengan saluran distribusi yang pendek. Karena hanya satu atau bahkan kalian bisa membeli produk itu langsung dari perusahaan tanpa melalui beberapa saluran distribusi yang menyebabkan harga barang itu menjadi murah. Ya. Sampai sini, kalian sudah cukup paham? Ya, kalau sudah, kita akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham dan ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.